Masih terdengar suara-suara sinis di media sosial yang tidak menghargai perlawanan dan pengorbanan Iran, sebuah bangsa yang bukan Sunni dan bukan Arab dalam menghadapi Amerika dan Israel secara mandiri. Kritik itu berangkat dari anggapan bahwa dalam perundingan antara Amerika dan Iran di Pakistan tidak disebutkan secara eksplisit posisi Palestina. Perundingan itu memang dilakukan dengan Amerika, bukan dengan Israel. Iran tidak membuka ruang perundingan dengan Israel dalam keadaan apapun, karena posisinya dipandang ilegal dan penolakan itu telah ditegaskan secara konstitusional. Dalam konteks ini, diplomasi dengan Amerika tidak mengubah arah, tidak melunakkan sikap, dan tidak menyentuh fondasi yang mengatur hubungan Iran terhadap Israel. Banyak orang membaca sikap Iran terhadap Israel sebagai kebijakan politik yang dapat berubah, bisa dinegosiasikan, atau bisa dilunakkan oleh tekanan. Cara baca itu tidak tepat. Posisi Iran terhadap Israel tidak berada pada level kebijakan, melainkan pada tingkat prinsip yang menjadi dasar berdirinya negara Republik Islam Iran. Iran menempatkan Israel sebagai entitas yang tidak diakui keberadaannya. Dan penolakan ini bukan produk keputusan sesaat, bukan kehendak individu pemimpin. Ia tertanam dalam konstitusi dan berada di atas seluruh struktur kekuasaan, sehingga siapapun yang memimpin tetap terikat olehnya. Penolakan itu tidak diarahkan kepada keberagaman manusia yang hidup di Palestina. Palestina dipahami sebagai ruang hidup berbagai komunitas, Muslim, Kristen, Yahudi, dan lainnya, yang secara historis berdampingan. Yang ditolak adalah konstruksi negara yang dipaksakan di atas tanah itu. Dengan demikian, objek penolakan bukan manusia atau keyakinan, melainkan bentuk politik yang dianggap tidak sah. Dalam kerangka ini, sikap Iran terhadap Israel bersifat eksistensial. Menolak Israel bukan pilihan strategis, melainkan syarat keberadaan. Melepaskan penolakan itu berarti melepaskan prinsip yang menopang sistem itu. Ketika prinsip itu dilepas, sistem kehilangan dasar dan negara kehilangan identitasnya. Menerima Israel dipahami sebagai membatalkan diri sendiri. Makna melawan dalam posisi ini tidak tunggal. Ia tidak selalu berarti konfrontasi fisik. Melawan Israel bisa menolak eksistensinya sebagai negara. Melawan Amerika berarti menolak klaimnya sebagai adidaya. Dalam arti yang lebih luas, melawan berarti berdiri berhadapan dengan setiap bentuk kezaliman, arogansi, dan perampasan, dan gangguan terhadap hak pihak lain. Karena itu, yang dihadapi bukan hanya Israel, melainkan setiap konstruksi yang dipandang tidak benar. Akar dari sikap ini berada pada konstitusi, dan konstitusi itu berdiri di atas ideologi. Ideologi merupakan pengejawantahan dari pandangan dunia yang tidak dibangun di atas materialisme, melainkan pada keyakinan tentang kebenaran, keadilan, dan kewajiban untuk menegakkannya. Dalam bentuk operasional, ideologi menjadi pandangan keagamaan yang menjelma sebagai paradigma tindakan Iran. Tanpa paradigma yang menolak kezaliman, agama tidak melahirkan perlawanan. Dalam bentuk negara, kerangka ini hadir pada Iran. Dalam bentuk gerakan dan individu yang muncul dalam berbagai aksi-aksi dan gerakan lain. Karena berakar pada prinsip, posisi ini tidak dalam ruang kompromi. Ia tidak mengikuti arus, tidak menunggu legitimasi, dan tidak bergantung pada penerimaan siapapun. Bahkan jika seluruh negara Arab, seluruh dunia Islam, atau bahkan mayoritas bangsa Palestina menerima Israel, sikap Iran tetap tidak berubah. Refresh your mind.